Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, kita rindu bahwa di akhir zaman ini kita akan kuat menghadapi dan mengalahkan tantangan badai kehidupan, seperti Raja Wali yang berani terbang mengalahkan badai, menaklukkan badai. Saudara yang kasih Tuhan, burung Raja Wali adalah burung penguasa angkasa, burung yang sangat besar. Dan satu hal yang menarik dari burung Raja Wali adalah burung Raja Wali ini mampu memanfaatkan badai. Kalau ada burung yang lain yang ada badai, burung-burung kecil, badai itu bisa menjadi penghalang, bahkan menjadi bencana, menjadi hal yang menakutkan. Tapi bagi Raja Wali justru melihat badai sebagai kesempatan. Dia tidak takut dengan badai, dan dia bisa merentangkan sayapnya. Saudara, panjang sayap seekor Raja Wali bisa lebih dari 2 sampai 3 meter. Kalau merentangkan sayapnya itu bisa 5 sampai 6 meter. Kita bisa bayangkan itu besar sekali. Dan sekali merentangkan sayap, dia itu bisa berjam-jam. Hanya cukup merentangkan sayap di dalam badai, burung ini bisa sampai ratusan kilometer. Nah, tapi kalau burung yang lain, dia akan takut. Nah, dan Raja Wali bisa terbang itu cukup tinggi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang yang namanya badai, maka badai itu akan selalu ada. Nah, secara geografis, badai itu dapat sewaktu-waktu terjadi, apalagi di angkasa. Namun harus kita ketahui bahwa tidak semua badai itu dapat dimanfaatkan Raja Wali untuk melayang tinggi. Raja Wali itu diberi kemampuan secara naluri untuk dapat melihat badai yang memungkinkan dia dapat melayang tinggi. Secara geografi, badai itu dipengaruhi oleh beberapa hal, baik kecepatan angin, tekanan udara, suhu udara. Nah, jenis awan itu bisa mempengaruhi terjadinya badai atau tidak. Jadi kalau boleh dikata, bukan sekedar angin yang keras saja yang dikategorikan badai yang akan dimanfaatkan Raja Wali untuk melayang. Tapi kalau ada badai yang keras, itu justru menjadi kesempatan bagi Raja Wali untuk melayang tinggi. Dan ketika melayang itulah Raja Wali menunjukkan keperkasaannya sebagai satu burung yang ditakuti, burung penguasa angkasa, burung yang besar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini justru ketika ada badai, maka menjadi satu kesempatan untuk menunjukkan Raja Wali itu jati dirinya. Saat burung yang lain ketakutan, bagi Raja Wali menjadi ajang untuk menunjukkan jati diri. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diproses Tuhan bagaikan Raja Wali yang siap menghadapi badai di akhir zaman ini. Dan saat badai menerpa, justru kita sebagai Raja Wali dalam Tuhan itu bisa menjadi satu ajang untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang kuat dalam Tuhan. Bukan hidup dalam ketakutan, tapi justru badai itu menjadi ajang untuk kita melayang tinggi, untuk kita menemukan kekuatan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, sebagaimana badai di angkasa itu akan selalu ada. Dan dalam dunia aerodinamika penerbangan, maka itu penting sekali setiap pesawat itu dipandu melalui menara ATR, sehingga mereka, para pilot ini dapat diarahkan untuk menghindari badai, karena bisa membahayakan pesawat penumpang dan juga kru pesawat bisa mengalami kecelakaan. Nah, melalui yang namanya satelit itu bisa dilihat, warna angin itu bisa kelihatan yang berpotensi menjadi badai. Nah, kemudian nanti dari menara ATR akan dipandu pilot ini untuk membelok berapa derajat gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menghindari badai. Nah,
Tapi bagi Raja Wali, adanya badai itu menjadi kesempatan untuk dia terbang untuk melayang tinggi. Pada saat hal yang menakutkan datang, bersembunyi tapi berani menghadapi. Tentunya bukan tentang maut, tapi mengalahkan hal yang menakutkan itu dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk naik melayang tinggi. Seperti badai di angkasa ada, persoalan dan tantangan kehidupan, bahaya, permasalahan, kesukaran itu juga akan ada dalam sejarah hidup manusia. Tapi ketika Tuhan membentuk kita bagaikan Raja Wali, kita tidak akan takut. Nah, berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Ketika persoalan, kesukaran, masalah datang, mereka akan ketakutan. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, yang sudah terbentuk mentalitas seperti Raja Wali, justru melihat itu sebagai kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, kita akan melihat hal ini dalam diri Musa diperbandingkan dengan orang Israel ketika ada satu tantangan yang datang, yaitu ketika mereka dikejar oleh orang Mesir dan diperhadapkan pada yang namanya Laut Teberau. Perkataan Musa dan perkataan orang Israel itu membuktikan siapakah yang mempunyai mentalitas seperti Raja Wali ketika persoalan datang tidak takut dan siap menghadapi. Nah, saya akan bacakan satu ayat di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Firman Tuhan, mari kita baca dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Di sini kita akan melihat bagaimana Musa yang ditempa Tuhan bagaikan Raja Wali. Sehingga ketika ada permasalahan seperti badai itu tidak takut. Seperti Raja Wali, adanya badai tidak menakutkan tapi menjadi kesempatan untuk menunjukkan keperkasaannya. Ketika persoalan hidup datang dalam kehidupan kita, itu menjadi satu momen untuk menunjukkan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat itu orang Israel baru keluar dari perbudakan Mesir. Ini mentalitas budak itu masih melekat dalam hidup mereka. Karena begitu lamanya perbudakan yang mereka alami. Lahir sebagai budak, mereka hidup sebagai budak. Ketika mereka menikah, mereka memperanakkan budak. Mentalitas budak itu sudah melekat. Karena apa? Ratusan tahun terjadi. Bukan hanya kesukaran, penderitaan, tapi mentalitas budak itu sudah melekat dalam diri orang Israel. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu sudah mengubah mentalitas orang Israel dengan apa? Dengan firman-Nya, dengan janji-janji Tuhan, dengan perbuatan Tuhan yang besar. Untuk mengubah mentalitas budak ini menjadi mentalitas kerajaan, mentalitas seperti Raja Wali yang tidak takut. Baik dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ketika Tuhan menulai orang Mesir dengan penghukuman-penghukuman yang mengerikan, di situ saudara yang dikasihi Tuhan, itu menunjukkan yang namanya superioritas Tuhan atas segala ilah orang Mesir, bahkan atas segala ilah dunia. Di kitab bagian akhir dari kitab Bilangan itu ditulis bahwa Tuhan menulai, menghukum orang-orang Mesir dengan dewa-dewanya. Dikatakan demikian. Jadi sebenarnya Tuhan tidak menunjukkan yang namanya superioritasnya, kebesarannya, kedahsyatannya, kebesaran Tuhan atas segala ilah di dunia. Tuhan mau meyakinkan orang Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas semesta. Melalui perbuatan Tuhan yang besar, dengan kuat Tuhan yang dahsyat, Tuhan menunjukkan kedahsyatannya. Saudara, itulah cara Tuhan untuk membentuk mentalitas yang baru bagi orang Israel.
sudah lahir sebagai budak, mereka hidup sebagai budak, mereka memperanakkan, dan ada yang mati juga sebagai budak. Jadi mentalitas budak itu sudah lama melekat dalam diri orang Israel. Maka Tuhan mengubah dengan perkataannya yang menguatkan, dengan janjinya akan membawa perjanjian, dengan firman Tuhan yang mengatakan adalah umat kekasih Tuhan, anak-anak pilihan. Mereka punya Allah yang namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan mau mengubah mentalitas Israel, tapi juga dengan perbuatan-perbuatannya. Karena Tuhan tidak mau umat pilihannya takut dalam menghadapi lawan apapun. Supaya mereka sadar dan mereka mengerti bahwa mereka punya Allah di atas segala Allah, Tuhan yang berdaulat atas semesta. Tuhan mau meyakinkan Israel bahwa Israel bukan sekedar umatnya saja, tapi juga adalah anak-anak pilihannya. Dalam pemandangannya, saudara, kalau boleh dikatakan Tuhan itu melihat dirinya sebagai bapa bagi Israel. Dan sebagai bapa, Tuhan mau membentuk Israel seperti Raja Wali membentuk anaknya yang tidak takut menghadapi tantangan. Namun memang pada kenyataannya, saudara kasih Tuhan, saat itu orang Israel ketakutan menghadapi lawannya, yaitu orang Mesir. Dikatakan, berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Kalau Musa berkata jangan takut, berarti memang sebenarnya orang Israel hari itu sedang takut. Karena mereka melihat lawan, karena mereka melihat orang Mesir yang datang. Seringkali ketika kita melihat persoalan, permasalahan, yang muncul hanya takut. Ketika kita melihat kelemahan kita akan takut. Tapi berbeda dengan Musa. Musa tidak melihat di mata. Musa melihat bagaimana Tuhan akan menolong. Maka dia kata, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Inilah perbedaan orang yang mereka memiliki mentalitas budak dengan mentalitas yang ditempa seperti Raja Wali. Ketika persoalan datang, orang yang tidak terbentuk mentalitas seperti anak Raja Wali, seperti Raja Wali, akan takut menghadapi tantangan, menghadapi badai kehidupan. Tapi orang yang mau dibentuk, yang ditempa Tuhan, seperti anak Raja Wali dibentuk oleh induknya, ketika ada badai datang tidak takut. Demikianlah Musa. Jadi boleh kita katakan mungkin mentalitas Musa sudah terbentuk bagaikan Raja Wali. Ketika masalah atau tantangan datang, dia tidak takut. Seperti Raja Wali yang tidak takut badai. Bukan seperti burung yang lain, justru bersembunyi. Bapak-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang namanya badai kehidupan, tantangan pasti akan selalu ada, akan selalu datang. Kadang ketika persoalan datang, masalah datang, ketika kita tidak siap, itu juga menjadi masalah dalam hidup kita. Namun Tuhan mau kita itu tidak takut menghadapi tantangan kehidupan apapun. Dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam apapun, sudah dikasih Tuhan, tantangan akan ada, persaingan selalu akan ada. Tapi walaupun tantangan kehidupan bisa menjadi satu badai, namun mentalitas Raja Wali akan melihat itu sebagai kesempatan untuk melayang, untuk terbang tinggi. Badai bukan penghalang, tapi justru menjadi ajang untuk menunjukkan keperkasaannya. Tantangan kehidupan yang kita alami bukan penghalang untuk kita maju. Sebab kita ditempa Tuhan, dibentuk Tuhan bagaikan Raja Wali, sehingga setiap persoalan itu bisa menjadi seperti batu pijakan untuk naik lebih tinggi. Badai menjadi seperti pijakan bagi Raja Wali untuk terbang tinggi. Saudara, burung-burung yang besar seperti Raja Wali yang beratnya bisa lebih dari 10 kg, itu ketika dia merentangkan sayapnya bisa terbang berjam-jam,
bisa melayang jauh ratusan kilometer. Dan ketinggiannya itu bisa di atas 1000 meter, saudara. Berarti sangat tinggi, saudara. Bahkan ada burung tertentu, burung namanya kondor Andes dari pegunungan Andes di daerah Bolivia. Ini masih semarga dengan Raja Wali, elang. Itu bisa terbang pada ketinggian 4.500 meter. Itu sangat tinggi, saudara. Burung yang lain gak akan berani untuk terbang setinggi itu. Di ketinggian seperti itulah angin itu sangat keras. Tapi bagi burung-burung ini mereka justru menjadi seperti batu pijakan untuk lebih tinggi melayang. Dan jangkauannya justru lebih jauh. Bisa ratusan kilometer. Satu burung Raja Wali tertentu itu bisa terbang itu, melayang itu sampai lebih dari 200 km. Dengan kecepatan itu antara 200 sampai 300 km per jam. Saudara, itu luar biasa. Tapi burung yang lain ketika ada badai akan bersembunyi. Mereka takut. Tentunya daya jangkaunya juga akan lebih rendah. Hanya mungkin beberapa ratus meter atau mungkin 1 kilometer. Berbeda dengan burung-burung seperti ini. Dari sini mari kita belajar bahwa tantangan kehidupan yang terjadi itu bukan penghalang untuk kita maju. Ketika kita ditempa Tuhan seperti Raja Wali, setiap badai yang datang, persoalan hidup itu menjadi batu pijakan untuk kita terbang lebih tinggi. Maka Tuhan mau kita belajar seperti Musa yang tidak takut ketika persoalan atau masalah datang. Saudara, bagi orang Israel hari itu, kedatangan pasukan Mesir itu masalah besar. Sehingga mereka kemudian berseru-seru takut. Tapi bagi Musa itu bukan masalah. Karena bagi Musa itu menjadi kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan yang bagaikan Raja Wali, mari kita buang ketakutan dalam menghadapi persoalan. Kata takut kita sudah sering mendengar yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yare. Sering diartikan sebagai takut dalam arti yang sebenarnya, yaitu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat patah semangat, sesuatu yang teror kita, mengintimidasi, membuat kita tidak berkembang. Takutan negatif yang membatasi kita. Tapi yare juga dipahami sebagai satu pikiran yang menakutkan, yaitu satu penggambaran, satu yang tidak nyata yang muncul yang membuat orang itu takut. Padahal sebenarnya itu tidak nyata. Unreal, bukan satu realitas. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang bagaikan Raja Wali, mari kita buang ketakutan seperti ini. Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita tidak akan bisa melayang tinggi bagaikan Raja Wali. Kalau kita masih hidup dalam kekhawatiran, kita nggak akan bisa ditempa bagaikan Raja Wali. Mari kita belajar seperti Musa, bahwa tantangan kehidupan itu bukan sebagai hal yang menakutkan, bukan sebagai hal yang menghambat, tapi itu semacam batu pijakan untuk naik lebih lagi. Nah, kemudian yang kedua juga di sini, saudara, Musa mengajar untuk orang Israel melihat Tuhan. Musa, dia tidak mengarahkan dirinya kepada pasukan Mesir yang datang, tapi Musa mengarahkan dirinya pada Tuhan. Memang bagi orang Israel, mereka melihat orang Mesir datang itu masalah. Kalau hidup kita hanya melihat masalah sebagai kesukaran, ya kita tidak akan maju. Saudara dikasih Tuhan, hidup itu bukan berorientasi pada masalah dan persoalan. Kalau hanya melihat masalah persoalannya, sepanjang hidup itu akan ada masalah dan persoalan. Dari anak-anak sampai orang dewasa akan menghadapi yang namanya persoalan dan masalah sesuai dengan kapasitasnya. Kalau hanya melihat masalah, ya nggak akan bisa menikmati hidup. Akhirnya kita berkutat pada persoalan, masalah, dan ketakutan. Hidup yang berkemenangan ya tidak akan kita alami. Kenapa? Karena fokus hidupnya hanya pada persoalan dan masalah.
Nah, di situ Musa mengajak orang Israel untuk melihat Tuhan dan pertolongannya. Artinya Musa mengarahkan orang Israel untuk memandang Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan mengajar orang Mesir dengan tulah demi tulah. Tapi ternyata sudah dikasih Tuhan, seiring waktu berjalan itu tidak membuat mentalitas orang Israel berubah. Mereka tetap berpikir sebagai budak. Dan ketika mereka ketakutan, Musa berkata, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Di sini Musa mengajar orang Israel, mari arahkan diri kepada Tuhan, bukan persoalan, tapi Tuhan dengan kekuatannya. Kita sebagai anak Tuhan yang ditempa bagikan Raja Wali, mari kita arahkan hidup kita hanya pada Tuhan. Ini seperti Raja Wali yang memasuki fase yang kedua dalam hidupnya. Ketika paruhnya, cakarnya, bulu-bulunya sudah rontok, ia hanya mengarahkan diri pada sinar matahari. Raja Wali itu akan tinggal di tempat yang sangat tinggi yang tidak terjangkau, yang penuh sinar matahari. Setiap hari dia hanya berjemur. Kemudian muncul bulu-bulu yang tumbuh kembali, muncul cakar yang kuat, muncul paruh yang tajam. Dan sinar matahari itu membuat dia kuat kembali seperti sedia kala. Saudara yang kasih Tuhan, kita tentu sudah mengerti bahwa salah satu manfaat sinar matahari itu adalah untuk membuat yang namanya provitamin D atau jadi bahan untuk vitamin D dalam tubuh itu bisa menjadi vitamin D. Nah, tentu kita sudah mengenal. Sehingga ketika pandemi yang terjadi awal-awal pandemi itu, maka salah satu yang dianjurkan pemerintah apa? Berjemur. Minimal 10 menit setiap hari berjemur pada jam-jam tertentu. Karena manfaat sinar matahari itu sangat baik. Dan dalam ilmu pengetahuan alam pun kita mempelajari manfaat sinar matahari itu berguna dalam banyak hal. Dalam dunia pertanian, saudara, sinar matahari sangat penting karena menjadi salah satu hal unsur untuk terjadinya fotosintesa. Dan masih banyak hal lagi, saudara, pentingnya sinar matahari. Kita menanam tanaman, kalau tidak kena sinar matahari, tanaman itu selain menjadi kerdil atau boleh dikata tidak berkembang dengan baik, tapi juga mudah rontok daunnya. Nah, sinar matahari sangat penting. Demikian juga bagi seekor Raja Wali ketika memasuki fase kedua dalam hidupnya, maka sinar matahari itu menjadi satu yang sangat penting, yang sangat dia butuhkan untuk membuat dia kuat kembali seperti sedia kala. Maka Raja Wali akan terbang yang sangat tinggi. Dia tidak akan boleh dikata berusaha jangan sampai dijangkau oleh baik burung yang lain ataupun manusia. Dan dia hanya mengarahkan dirinya kena sinar matahari. Satu pelajaran yang dapat kita alami, yang dapat kita ambil adalah mari kita seperti Raja Wali yang hanya mengarahkan pada sinar matahari. Mari kita mengarahkan hidup kita hanya pada Tuhan, sehingga kita dikuatkan oleh Tuhan. Fokus hanya pada Tuhan seperti Raja Wali yang hanya kena sinar matahari. Saudara, kita tidak akan dapat melayang tinggi bagaikan Raja Wali kalau kita tidak memandang Tuhan. Mari kita camkan apa yang Musa katakan. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Kata lihatlah di sini ra'ah itu bukan sekedar melihat. Seperti misalkan kita di jalan, kita lihat mobil, kemudian kita melihat orang menyeberang, atau kemudian ada pesawat di atas kepala kita, kita lihat ada pesawat. Ya itu namanya melihat, saudara. Atau melihat dagangan. Ya. Tapi ra'ah itu punya makna, punya arti, yaitu to see and have vision. Mengarahkan diri dan mendapat visi atau rema. Itulah melihat. Kalau kita rindu bagaikan Raja Wali, mari kita arahkan diri kita hanya pada Tuhan. Mari kita terus fokus pada Tuhan dan tangkap visi Tuhan. Kita tangkap visi darinya. Kita akan hidup bagaikan Raja Wali yang kuat, yang dapat mengalahkan badai.
Nah, fokus kita apa? Kalau kita rindu bagaikan Raja Wali, pertanyaannya fokus kita apa? Ketika kita fokusnya bukan pada Tuhan, ya kita nggak akan bisa ditempa bagaikan Raja Wali. Tapi kalau fokus hidup kita pada Tuhan dan kebenarannya, disitulah Tuhan akan menempa kita bagaikan Raja Wali. Sehingga ketika ada badai, persoalan, tantangan, itu kita punya paradigma sebagai satu pijakan untuk naik lebih. Seperti Raja Wali melihat badai untuk dia melayang tinggi ribuan meter dari permukaan bumi. Kemudian yang kedua, Raja Wali ini juga mempunyai cara yang bagus dalam menghadapi lawan. Lawan yang menjengkelkan Raja Wali itu ada burung seri gunting tapi juga gagak hitam ya. Burung-burung ini seringkali mematuk punggung Raja Wali. Dan itu sebenarnya menjengkelkan bagi Raja Wali. Burung-burung ini terutama seri gunting punya paruh yang sangat tajam. Sehingga disebut seri gunting ya, karena setajam gunting ya. Mungkin seperti itu. Tapi memang seri gunting itu adalah burung yang paruhnya sangat tajam. Ya, seringkali dia ada di punggung Raja Wali dan mematuk-matuk Raja Wali. Apa yang Raja Wali lakukan? Saudara, yang menjadi fokus Raja Wali, dia hanya terbang mungkin ke arah matahari. Raja Wali tidak perlu menghiraukan burung-burung pengganggu itu, saudara. Tapi dia tetap terbang dengan cepat ke arah matahari, artinya ke tempat yang sangat tinggi. Nah, pada ketinggian tertentu itulah burung-burung tadi akan kesulitan bernafas, sehingga burung-burung itu akan pingsan dan akhirnya jatuh. Tapi Raja Wali tidak. Raja Wali dalam ketinggian yang dimana kadar oksigen itu semakin tipis, Raja Wali tetap bisa bernafas dengan baik. Dan ketika burung yang lain silau oleh sinar matahari, Raja Wali tidak, karena dia punya lapisan tertentu di matanya yang bisa menahan sinar ultraviolet matahari. Saudara, sinar ultraviolet ini bisa menyebabkan terbakar di kulit kita. Kalau orang bekerja di terbuka, dia tidak memakai baju lengan panjang, nah, saudara, dia akan lebih cepat menjadi hitam. Karena apa? Memang itu terbakar oleh sinar ultraviolet. Dan dalam kurun waktu yang lama bisa juga itu memicu yang namanya kanker kulit. Maka tidak disarankan tentunya kita akan menatap matahari secara langsung. Sinar ultravioletnya bisa merusak mata. Tapi berbeda dengan Raja Wali, Tuhan sudah memberikan satu lapisan tertentu di mata Raja Wali sehingga untuk terbang ke arah matahari dengan kecepatan tinggi, dia tidak akan silau. Nah, di saat burung-burung pengganggu tadi kesulitan bernapas, burung gagak hitam atau burung seri gunting tadi kesulitan bernapas karena di area yang sangat tinggi dan bukan areanya dia, maka burung itu akan pingsan. Nah, ketika burung-burung tadi pingsan, itulah kesempatan bagi Raja Wali untuk segera balik menukik dan menjadikan burung-burung tadi sebagai makanannya, sebagai mangsanya. Saudara, mari kita sebagai Raja Wali, fokus kita itu pada Tuhan, bukan hal yang mengganggu, bukan persoalan yang mengganggu kita. Ketika kita terus fokus pada Tuhan, maka akan ada kekuatan yang membuat kita mampu mengalahkan persoalan tadi. Maka kalau Tuhan mau bentuk kita bagaikan Raja Wali, saudara, berarti Tuhan mau kita ini menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita miliki mentalitas seperti Raja Wali yang tidak takut baik di proses Tuhan, tapi juga tidak takut menghadapi badai, menjadi satu kesempatan atau ajang untuk melayang tinggi dan menjadi pemenang. Seperti Musa, ketika Musa tidak takut seperti orang Israel yang ketakutan, tapi Musa berkata, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Musa hanya mengarahkan diri pada Tuhan.
dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita rela dan memiliki kerendahan hati untuk dibentuk Tuhan bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.